Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami kelompok dari perilaku konsumen, kelompok 2, yang beranggotakan Mas Agam, Mbak Hafsah, dan saya, Rahadian, akan mempresentasikan terkait dengan penelitian kami terkait dengan brand makanan multinasional dan faktor psikografis yang mempengaruhinya di tengah persepsi di masyarakat Indonesia. Mohon izin kami share screen terlebih dahulu. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Mas Agam. Dipersilahkan kepada Mas Agam untuk menyampaikan presentasi. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Odi, Mbak Hafsah. Saya akan membawakan presentasi awal. Nah, di sini kita akan bahas proyek yaitu terhadap sebuah brand ya fast food multinasional di tengah sentimen publik dan dinamika persaingan industri. Next, Mas Odi. Tadi sudah perkenalan ya, kita lanjut aja. Nah, sedikit overview dulu kita sebelum masuk ya. Jadi, brand fast food ini didirikan sekitar tahun 1940 oleh Richard dan Maurice di San Bernardino, tepatnya di California ya. Namun, 15 tahun kemudian, Ray Kroc membeli hak waralaba dan mengubahnya menjadi jaringan global atau secara internasional ya. Selanjutnya, brand fast food ini hadir lebih dari di 100 negara ya, lebih dari 38.000 gerai kurang lebih data terakhir yang kita dapat. Nah, filosofi awal perusahaan fast food ini adalah speedy service system. Efisiensi, kecepatan, dan konsistensi adalah utama. Brand fast food ini bukan hanya sekedar restoran nih, tapi simbol budaya konsumsi modern yang sangat cepat, praktis, dan dapat diandalkan oleh semua orang atau masyarakat. Next, Mas Odi. Nah, kita akan bahas riset problemnya. Apa sih masalahnya sebenarnya dalam ini, dalam fast food yang kita gali ini? Yang pertama adalah konsumen dengan kondisi ekonomi setara menunjukkan preferensi konsumsi dan kehidupan berbeda justru ya temuannya. Lalu yang kedua adalah variasi tersebut dipengaruhi oleh baik kepribadian atau personality, nilai hidup value, dan gaya hidupnya, lifestyle setiap orang itu pasti berbeda-beda. Lalu adanya perilaku konsumsi yang tidak lagi hanya berfungsi utilitarian atau secara umum ya, tetapi menjadi simbol identitas diri dan gaya hidup untuk beberapa kalangan atau beberapa komunitas tertentu. Lalu brand fast food global memposisikan diri bukan hanya sekedar menjadi penyedia makanan saja, tapi menjadi simbol modernitas atau simbol gaya hidup, kenyamanan masyarakat dan kebersamaan beberapa kelompok atau keluarga tertentu. Jadi fast food ini ya bisa masuk ke semua lini ya, tidak hanya untuk sekedar untuk makan aja. Jadi sifatnya. Lalu yang terakhir, masih diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana kepribadian dan nilai untuk preferensi terhadap fast food tersebut, serta bagaimana brand menyesuaikan pesan dan pengalaman konsumsi terhadap para perilaku konsumen ya, baik itu yang menengah, sedang, atau mungkin yang kalangan-kalangan elit ya. Jadi bisa banyak-banyak penilaian-penilaian yang berbeda-beda. Next, Mas. Nah, lalu riset implementation detail atau kita sebutnya metode ya atau metodologi. Nah, penelitiannya menggunakan cara apa sih? Yang jelas yang kita gunakan di penelitian mini research ini menggunakan metode kuantitatif serta psikografis dan kepribadian konsumen yang kita lihat ya, seberapa jauh mereka menilai produk fast food ini. Lalu kedua, fokus pada makna konsumsinya dalam produk fast food ini. Lalu nilai hidup, value, dan gaya hidup. Atau disebutnya AO, Big Five, Means, Enchant, and Fall S2. Lalu yang terakhir adalah menyasar pemahaman why they consume, bukan hanya what they consume. Jadi kenapa mereka harus konsumsi ini, bukan apa yang mereka konsumsi. Pertanyaan di dalam metode ini ya. Lalu desain penelitiannya atau riset desain. Jelas ya, kita hanya mendeskriptif, namun kita ada sedikit eksploratif ya untuk mengetahui sifat para konsumen terhadap fast food ini. Kedua, menjelaskan bagaimana kepribadian, nilai, dan gaya hidup membentuk preferensi konsumsi. Yang terakhir, menghubungkan self-burn congruence, lifestyle, dan brand simbolisme dengan perilaku konsumen yang berbeda-beda. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya atau secara umum dulu ya mengenai faktor demografis karena nanti di akhir akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai infografis yang lebih lengkap. Next, next Mas. Nah, di sini nanti ada 11 tabel yang akan saya jelaskan secara umum. Jadi yang pertama yang kita tanyakan terhadap calon respon kita adalah yang pertama jenis kelamin. Di sini ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Data yang kita dapat lebih mayoritas perempuan ya. Lalu kedua ada usia. Di sini ada 5 kategori dan mayoritas usianya di tengah-tengah antara 26 sampai 35 tahun. Lalu pendidikan terakhir di sini juga ada 5 kategori ya, dari SMA, D1, D4,
S1, S2, dan S3. Nah, yang kita dapat justru yang lebih mayoritas S1 ya, tingkat pendidikannya atau D4. Lalu pekerjaan di sini ya bervariatif ya, banyak sekali ya dari masih mahasiswa, pekerja swasta, PNS dan sebagainya. Dan yang kita dapat di sini yang paling banyak adalah PNS. Lalu ini pendapatan per bulan ya. Kenapa kita incar yang sudah berpendapatan ya? Karena kan rata-rata orang yang beli Facebook tersebut biasanya sudah berpenghasilan atau memiliki penghasilan tetap atau dari pekerjaan yang dapat itu. Jadi yang kita dapat paling besar di sini kurang lebih 5 sampai 10 juta ya warna kuning itu ya. Next, Mas. Lalu yang keenam ada status keluarga ya, ada yang belum nikah, ada yang sudah menikah ya. Ada 5 kategori dalam situ. Lalu ketujuh, seberapa sering Anda membeli Facebook tersebut. Dan soal terakhir, di situ ada berbagai macam pilihan ya. Ada yang sudah 1 sampai 3 kali, 4 sampai 6 kali. Ya, ini cenderung lebih balance ya, antara 4, 6 sampai 1 sampai 3 kali. Lalu pertanyaan ke-8 ini, jika pertanyaan 7 diisi tidak pernah, nah nanti otomatis si responden akan masuk ke pertanyaan nomor 8. Nah, dalam 5 tahun terakhir, apakah Anda pernah membeli makanan tersebut atau Facebook tersebut? Jika jawabannya pernah, otomatis si responden akan dilempar ke pertanyaan nomor 9 ya. Karena alasannya di sini banyak ya, ada beberapa alasan. Pertama, gerakan boykot, rasa makanan yang standar, harga yang mahal, layanan yang turun, atau jenisnya. Nah, di sini yang kita lihat, yang nomor 9 ini ya temuan yang baru ya, temuan yang menarik sih. Karena gerakan boykot Indonesia, mungkin Facebook ini dulu pernah ada isu mendukung sebuah negara ya, yang sifatnya apa namanya, mendukung apa genosida atau apapun. Nah, jadinya Facebook tersebut akhirnya jadi kena imbasnya. Jadinya ini sebuah temuan menarik. Mayoritas responden memilih karena gerakan boykot di Indonesia. Lalu setelah pertanyaan nomor 9, kita ke langsung ke nomor 10. Menu apa yang paling Anda sukai di Facebook tersebut? Nah, di sini ada pilihannya beberapa ya. Mayoritas hampir ya imbang lah ya. Lalu nomor 11 yang terakhir, Facebook apa yang biasanya selain merek Facebook yang kita tuju ini ya. Mungkin pilihannya ada banyak, ada KFC, Burger King, AW, Regis, dan sejenisnya. Di sini juga cenderung imbang ya antara beberapa kompetitor ya. Jadi nggak ada yang terlalu unggul atau terlalu ada berapa sih kecil tapi beberapa imbang. Mungkin next Mas. Nah, justru kayak findingsnya di sini ada 6 poin ya yang kita dapat ya. Yang pertama transformasi brand Facebook menjadi ikon budaya. Nah, sejak perubahan model bisnis oleh Ray Group di tahun 1955, brand Facebook ini tidak lagi hanya fungsi sebagai restoran, tapi membangun citra global juga dan lifestyle. Filosofi Sprinter Service System berhasil menanamkan standarisasi layanan cepat, konsisten, dan praktis. Kedua, konsumsi Facebook tidak lagi sekedar utility atau secara umum aja gitu, atau hanya untuk makan aja gitu maksudnya. Konsumen tidak hanya membeli makanan untuk memenuhi rasa lapar atau menghilangkan rasa lapar, tapi juga mengekspresikan image personal, status, dan afiliasi gaya hidup yang tadi sudah disebutkan lifestyle ya. Lalu ketiga, perbedaan preferensi meski ekonomi setara. Konsumen dengan tingkat ekonomi sama menunjukkan preferensi yang berbeda karena ditentukan oleh ada kepribadiannya, berdasarkan Big Five teori, ada nilai hidup, dan gaya hidup ya. Nah, jadinya mungkin kalau bisa diartikan struktur psikologis lebih menentukan preferensi dibanding status ekonomi semata. Lalu yang keempat, self brand, congruent, dan brand symbolism ya. Konsumen memilih brand global bukan hanya karena rasa dan harga, tapi juga karena ada kecocokan terhadap citra diri mereka ya, self image dengan brand tersebut atau Facebook tersebut. Ya. Lalu yang kelima ada konsumsi sebagai representasi lifestyle dan nilai. Nah, konsumsi menghadirkan pengalaman emosional dan sosial, bukan hanya sekedar transaksi jual beli makanan aja, tapi ada semacam ikatan sosial terhadap brand Facebook tersebut. Lalu yang terakhir, kebutuhan pendekatan psikografis dalam strategi komunikasi ya. Jadi dalam hal ini menegaskan punya pemahaman dalam ya, tentang bagaimana kepribadian atau traits, value dan lifestyle ini membentuk persepsi dan keputusan konsumen terhadap sebuah produk fast food ya, dan dalam konteks ini ya. Jadi brand perlu juga mengadaptasi pesan komunikasinya, visual dan storytelling itu penting ya. Jadi agar bisa menarik para konsumen untuk bisa membeli produk tersebut. Mungkin next akan dilanjutkan oleh Mbak Hafsah. Baik, terima kasih Mas Agam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor psikografis yang diteliti dalam penelitian ini.
Faktor psikografis ini kami lihat dari AIO Dimension, di mana AIO itu merupakan singkatan dari Activities, Interest, dan juga Opinions. Activities ini menggambarkan kegiatan sehari-hari konsumen dalam menggunakan brand tersebut, kemudian Interest menunjukkan minat dan preferensi terhadap brand tersebut, sedangkan Opinions itu mencerminkan pandangan konsumen terhadap isu sosial, tren, atau reputasi brand. Next, please. Berdasarkan hasil analisis data faktor psikografis, dilihat bahwa ketiga dimensi itu rata-ratanya berkategori netral. Dalam rinciannya, dimensi activities rata-ratanya 16,17 dengan kategori netral, dimensi interest juga 15,10 dengan kategori netral, dan dimensi opinions rata-rata 15,44 dengan kategori netral. Kami juga melihat jawaban mayoritas responden pada setiap dimensi, di mana di dimensi A itu mayoritas jawaban responden adalah netral, dan juga di dimensi interest juga jawabannya mayoritas netral. Namun di dimensi opinions ini mayoritas jawabannya adalah setuju. Next, please. Berdasarkan temuan tersebut, berikut adalah key findings yang didapatkan di faktor psikografis. Pertama, dari dimensi activitiesnya dilihat bahwa rata-rata itu netral, menunjukkan bahwa brand ini belum menjadi bagian rutinitas atau gaya hidupnya konsumen. Kemudian dari mayoritas respondennya juga jawabannya netral, menunjukkan bahwa keterlibatan aktivitasnya juga masih rendah. Kemudian dimensi interest juga rata-ratanya netral, menunjukkan bahwa persaingan antar fast food ini bukan menjadi faktor yang dominan. Sedangkan mayoritas jawaban juga netral, yang menunjukkan bahwa diferensi brand ini masih lemah. Dari dimensi opinions, rata-rata ini juga netral, namun mayoritasnya 34% setuju, menunjukkan bahwa opini publik ini lebih berpengaruh dalam perilaku konsumen brand ini. Nah, sehingga isu sosial atau boykot ini memicu resonansi kuat terhadap persepsi brand. Jadi kesimpulannya terhadap brand ini kita temukan adalah brand engagement-nya masih lemah, diferensinya juga masih rendah, sedangkan dalam hal ini dalam perilaku konsumennya yang lebih dominan adalah terkait opini publik. Next, please. Berdasarkan faktor demografis dan faktor psikografis yang telah disebutkan tadi, berikut adalah kesimpulan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen terhadap salah satu brand fast food ini dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sosial, khususnya gerakan boykot yang menjadi alasan utama responden menghentikan pembelian, meskipun sebagian besar responden itu pernah membeli sebelumnya. Kemudian mayoritas responden di sini didapatkan berusia rata-rata produktif, berpendidikan tinggi, dan memiliki pendapatan menengah, namun juga sensitif terhadap isu-isu sosial yang ada. Preferensi pembelian brand fast food ini cenderung pada tingkat sedang, di mana sebagian konsumen memilih alternatif, salah satunya adalah fast food lokal. Dari analisis psikografis menunjukkan bahwa dimensi activities, interest, dan opinions ini berada pada kategori netral yang mengindikasikan bahwa hubungan emosional antara konsumen dan brand ini masih kurang kuat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan konsumsi itu semakin dipengaruhi oleh nilai dan persepsi interdependensi brand tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan brand dalam konteks sensitif seperti boykot ini tidak bergantung pada promosi atau penawaran harga, melainkan pada bagaimana perusahaan itu dapat membangun kepercayaan dan menghadirkan pengalaman serta dapat menunjukkan diferensi produk secara otentik. Dari kesimpulan tersebut, kami merekomendasikan untuk perusahaan tersebut yang pertama adalah untuk membangun ulang kepercayaan publik melalui transparansi dan keterlibatan sosial. Jadi dari jawaban tadi, di mana responden itu mayoritas berhenti membeli karena gerakan boykot, kami merekomendasikan perusahaan untuk dapat memulihkan kepercayaan konsumen sebagai prioritas utama.
Jadi kami merekomendasikan perusahaan itu harus bisa dapat membuktikan independensi operasionalnya di Indonesia melalui publikasi struktur kepemilikan dan audit pihak ketiga yang akuntabel. Nah, hal ini juga tidak cukup dilakukan sekali, tapi juga harus berkelanjutan agar publik melihat konsistensi dan transparansi. Kemudian juga kami merekomendasikan perusahaan untuk dapat mengembangkan komunikasi publik yang jujur dan konsisten, yang dilakukan secara empatik, bertanggung jawab, dan tidak defensif. Gitu. Sehingga komunikasi ini tidak hanya dibangun lewat kata-kata, tapi juga berdasarkan bukti dan verifikasi nyata. Next, please. Kami juga merekomendasikan untuk perusahaan untuk dapat menghadirkan pengalaman bermakna yang dapat mendorong aktivitas dan ketertarikan konsumen. Dilihat dari faktor psikografis yang masih netral, kami merekomendasikan perusahaan untuk dapat menciptakan pengalaman yang membuat konsumen itu ikut terlibat, bukan hanya sekedar membeli saja. Misalnya dengan program kolaborasi dengan UMKM, gerakan sosial, open kitchen dialog, atau pop-up. Kontribusi ini tentunya harus tulus dan memberi manfaat langsung kepada publik sehingga publik merasakan dampaknya. Kemudian terakhir kami merekomendasikan perusahaan untuk memperkuat diferensiasi produknya dengan narasi budaya dan sosial sehingga perusahaan itu dapat menciptakan menu-menu edisi terbatas yang memiliki cerita misalnya dengan kolaborasi dengan seniman lokal, dengan petani-petani, atau dengan inspirasi kuliner daerah lainnya, sehingga konsumen itu dapat memperkuat positioningnya. Next, please. Adapun implikasi untuk konsumen, yang pertama itu berdasarkan penelitian ini kita melihat bahwa konsumen sekarang memilih brand itu berdasarkan nilai sosial dan etika, bukan hanya sekedar rasa atau harga saja. Jadi di sini kita lihat bahwa konsumen ini memiliki pengaruh besar terhadap perilaku korporasi. Kemudian kita juga melihat dari penelitian ini bahwa uh, beralihnya konsumen ke alternatif brand fast food lainnya itu menunjukkan bahwa kompetisi itu harus tetap ditingkatkan. Jadi sekarang mayoritas konsumen ini memilih brand lebih sesuai dengan preferensi nilai, rasa, dan pengalaman mereka. Dan terakhir, kecenderungan dimensi IO yang moderat ini menunjukkan bahwa konsumen ini tidak sepenuhnya menolak brand fast food, gitu, tidak sepenuhnya tidak setuju. Jadi perusahaan masih punya peluang untuk dapat melibatkan mereka dalam pengalaman yang memiliki nilai emosional atau sosial. Jika perusahaan mampu menunjukkan hal tersebut, memberi kemungkinan bahwa konsumen dapat berpotensi kembali melakukan pembelian. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh infografis yang akan dipresentasikan oleh Mas Wadi. Baik, terima kasih Mbak Hafsah dan Mas Agam atas presentasinya. Mohon izin untuk melanjutkan ke bagian infografis. Baik, infografis ini sebenarnya adalah sebagai rangkuman secara lebih singkat dan penyajian data lebih brief gitu ya terkait dengan penelitian yang telah kami lakukan. Mungkin kami sampaikan bahwa penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana faktor psikografis konsumen mempengaruhi preferensi dan keputusan konsumen dalam memilih brand fast food multinasional yang kami lambangkan sebagai X di tengah sentimen publik mengenai boykot produk dan persaingan restoran cepat saji di Indonesia dengan jumlah sampel sebesar 103 responden dan berpartisipasi dengan mengisi kuesioner berbasis Google Form. Telah disampaikan oleh Mas Agam sebelumnya terkait dengan demografi responden yang kami sorotin secara umum ada 4. Yang pertama adalah jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan sebagai 4 faktor atau 4 variabel yang penting dalam menggambarkan demografi responden. Jadi kami milih empat apa tadi variabel yang kami pandang penting gitu ya untuk menggambarkan demografi responden. Di dalam demografi responden didapatkan sebuah insight bahwasannya responden kami memang kebanyakan perempuan sebesar 61% dan didominasi oleh responden yang berusia 36 hingga 45 tahun dengan pendidikan
Terakhir yang paling banyak adalah di S1. Dan jenis pekerjaannya paling banyak PNS serta yang kedua adalah pelajar atau mahasiswa. Hasil penelitian kami, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasannya ada 26. Kami soroti yang secara khusus memang menggambarkan adanya eh, sebuah hal insight yang menarik gitu ya. Nah, dalam frekuensi pembelian makanan minuman brand X dalam setahun terakhir ini ada sejumlah 26 responden yang menyatakan tidak pernah membeli makanan dan minuman di brand X ini selama setahun terakhir, dan kami analisis jika ditarik ke 5 tahun terakhir ternyata 23 di antaranya pernah membeli. Jadi di antara 23 ini kenapa mereka tidak lagi membeli, karena 19 responden menyatakan atau 82% tadi menyatakan bahwasannya mereka tidak lagi pernah membeli brand ini karena ada isu gerakan boykot di Indonesia. Telah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Hafsah terkait dengan skor dimensi psikografis konsumen brand, bahwasanya activities, interest, dan opinions ada di angka 16, 15, dan 15 dalam kategori netral. Dan presentasi restoran fast food yang dipilih selain brand X yang kami teliti secara berimbang telah disampaikan oleh Mas Agam, ada KFC, Hokben, dan fast food lokal yang secara parsial masing-masing menguasai sekitar 24-25%. Kesimpulan dari rekomendasi penelitian secara umum tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hafsa bahwasanya secara khusus memang penyebab utamanya adalah perilaku konsumen didominasi oleh faktor sosial, khususnya gerakan boykot yang mengalahkan riwayat pembelian sebelumnya, profil konsumen didominasi oleh wanita usia produktif, psikografisnya ikatan emosional dengan brand tergolong lemah atau netral, memicu peralihan alternatif lokal, dan konsumen tidak lagi tergerak oleh diskon atau promosi, melainkan menuntut kepercayaan, trust, dan pengalaman bermakna. Nah, rekomendasi kepada company tadi sudah disampaikan secara umum memang ada tiga, ini membangun ulang kepercayaan publik melalui transparansi dan keterlibatan sosial, menghadirkan pengalaman bermakna yang mendorong aktivitas dan ketertarikan konsumen, serta memperkuat diferensiasi produk dengan narasi budaya dan sosial. Demikianlah presentasi terkait dengan infografis sekaligus PPT yang telah disusun oleh kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih banyak atas masukan yang telah diberikan oleh dosen kami, Bapak Nurdin Sobari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.